Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummatal muslimin, jamaah majlis ilmu Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa diikhlaskan tujuan kita oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah hingga pagi hari ini di suasana yang sangat cerah kita diberikan nikmat oleh Allah, berbagai macam nikmat, berbagai macam karunia yang tidak sanggup untuk kita menghitung aliran nikmat yang menetes kepada kita. Tetesan nikmat yang datang dan sampai kepada kita lebih banyak ketimbang ujian yang Allah berikan kepada kita. Cobalah kita renungkan betapa panjangnya nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Namun seringkali nikmat ini akan menjadi musnah, berganti dengan keluhan, gerutu, ya kata orang, ya, tidak puas, tidak terima apabila kesehatan yang sudah bertahun-tahun kita miliki kemudian diganti dengan sakit yang hanya sebentar. Seorang muslim hendaklah kita memahami bahwasanya semua apa yang akan kita alami sudah ditakdirkan sama Allah Azza wa Jalla dan sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum penciptaan kita. Kalau ini kemudian kita pahami jamaah, maka insyaallah kita akan selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah kita paham bahwasanya banyak di antara kita yang diberikan sehat lebih dari kita, namun hari ini tidak bisa datang ke majelis ilmu, diberikan karunia kehidupan dunianya yang lebih dari kita, namun mereka tidak sanggup untuk melangkah menuju majelis-majelis ilmu. Maka kita orang yang termasuk dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, di kesibukan kita, ya, di waktu-waktu kita yang sibuk, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa menikmati hidangan Allah yang pahalanya sangat besar.
Saya sampaikan sama Bapak Ibu sekalian bahwasanya di antara amalan yang pahalanya besar di sisi Allah Azza wa Jalla dan ringan untuk dikerjakan adalah menuntut ilmu. Duduk dan hadir di majlis ilmu, mendengarkan ilmu yang disampaikan dari Allah dan Rasulnya, dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pahalanya sangat besar. Ya, semua orang sanggup untuk mendatangi majlis ilmu, namun tidak semua orang sanggup hatinya untuk menggerakkan anggota tubuhnya datang ke majlis ilmu. Makanya jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, apapun, seringan apapun dan seberat apapun amal ibadah, ya, contoh misalnya qiyamul lail, menurut antum ringan atau berat? Berat. Antum berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, berat apa ringan? Berat. Karena harus mengeluarkan berbagai macam energi kita, dari mulai energi fisik kita, uang kita, materi kita, ya. Kita harus berjuang melawan musuh-musuh. Itu berat. Apa yang membuat kita ringan, jemaah? Siapa yang bisa menjawab? Saya kasih orange water. Apa yang membuat kita ringan untuk beribadah di atas ketaatan kepada Allah? Apa itu? Iman. Ya, iman yang kemudian membuat para sahabat menjadi ringan untuk berjihad. Apa yang membuat Bilal ketika kemudian disiksa dengan berbagai macam siksaan oleh orang-orang kafir? Mengapa beliau bisa menerima dengan lapang dada siksaan yang bertubi-tubi? Bahkan siksaan yang paling dahsyat diberikan sama orang-orang kafir Quraisy adalah di mana Bilal kemudian ditelanjangi seluruh bajunya, pakaiannya, kemudian diikat tangannya, kakinya, ditindih batu yang sangat besar, diterik matahari yang sangat panas. Coba. Tapi Bilal tidak merubah keimanannya kepada Allah, tetap beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada orang yang kemudian dimasukkan dalam bumi, kepalanya nongol, dibelah hidup-hidup, namun tetap mereka, Allah adalah Rabbul Alamin, ya, tetap dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka jemaah, seseorang yang sudah duduk di majlis ilmu, ya, berbagai majlis ilmu diduduki, maka hendaklah betul-betul jadikan ilmu yang kita pelajari menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun ujian yang menimpa kita akan terasa ringan, ya. Seberat apapun ujian yang menimpa seseorang, itu akan terasa ringan pada diri kita. Ada orang yang kemudian diuji dengan hal yang kecil, sakit misalnya, kesandung misalnya, akan terasa besar buat dirinya. Bahkan bisa jadi, ya, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang, ya, mengumpat, mencela, menyalahkan keluarganya. Bisa jadi tidak? Kenapa? Karena hatinya tidak siap untuk menerima ujian dari Allah. Lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yastaqimu imanu abdun hatta yastaqimu qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Camkan baik-baik ini pengaruh besar terhadap kita dalam beramal. Tidak bisa istiqomah iman seseorang, tidak bisa istiqomah, jangankan naik, ya, tidak bisa istiqomah iman seseorang apabila tidak istiqomah hatinya, dan tidak bisa istiqomah hati seseorang apabila tidak istiqomah lisannya. Jadi apa?
Iman itu adalah cerminan lisan akhlak yang baik. Makanya Nabi SAW ketika ditanya ayyul mu'min afdal, wahai Rasulullah, mukmin yang mana yang paling afdal, yang paling utama? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan orang yang paling baik itu adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada siapa saja, bukan hanya kepada orang yang setipe dengan kita, bahkan orang yang paling rendah dengan kita, kita harus menunjukkan akhlak yang terbaik. Karena itulah umatnya ciri-ciri, ya, karakter orang-orang yang pengikut Rasulullah SAW. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada. Ciri-ciri pengikut Rasulullah itu adalah punya karakteristik yang luar biasa. Apa itu? Apa itu, Pak? Ruhama'u bainahum, orang yang suka menyebarkan kasih sayang kepada siapa saja. Ya. Ya, makanya Pak, kalau kita sudah duduk di majelis ilmu, ya, dan ilmunya kita ingin dikatakan nafi'a, maka hendaklah kita menjadi orang yang ruhama, orang yang menyebarkan kasih sayang. Temannya butuh meja, diambilkan meja. Ya, mengambilkan meja itu pahala apa tidak? Pahala. Bukan karena status kita, masa sih ketua majelis taklim menyiapkan meja. Justru antum harus berebut pahala. Kenapa kok berebut pahala, Pak? Jangan suka nyuruh. Antum kalau nyuruh berarti memberikan pahala kepada orang lain. Artinya apa? Antum merasa cukup dengan amal ibadahnya. Itu berbahaya. Coba, kalau antum masalah akhirat, ingin gak antum rezekinya diambil orang? Ingin gak rezekinya diambil orang? Wah, buat ente aja lah, anak sudah gak butuh. Ada gak yang begitu? Justru malah sebaliknya, dapat orderan satu, minta orderan yang lain. Dapat orderan dua, minta yang ketiga. Ya enggak? Kenapa? Dunia tidak akan pernah puas. Tapi coba antum bayangkan, tuangkan dalam kehidupan akhirat. Seperti itukah kita? Kita tidak merasa puas dengan ibadah yang wajib, nambah dengan yang sunnah. Kita tidak merasa puas dengan iman kita, nambah dengan ilmu. Karena iman tidak mungkin tumbuh dengan baik kalau tidak punya ilmu. Bagaimana mungkin kalau orang kemudian hanya punya sifat suudzon? Nah, ini judul kita ini. Punya prasangka yang buruk, si fulan begini, si fulan begini. Yang kata si fulan juga begitu. Kapan selesainya? Nah, inilah yang kemudian dilarang sama Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Untuk memiliki hal-hal yang seperti ini adalah bukan termasuk karakter orang yang berilmu. Tidak termasuk orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena pengikutnya Rasulullah ruhama'u bainahum, orang yang selalu menebarkan kasih sayang. Ya. Bukan hanya sama anaknya saja. Ya. Kita hari ini akan membahas penyakit hati. Sudah disampaikan tadi mukadimah yang pertama, bahwasanya iman tidak istiqomah kalau hatinya tidak istiqomah. Hati tidak bisa istiqomah kalau tidak lisannya istiqomah. Berarti tiga ini punya kaitan yang sangat erat. Ya. Tiga ini punya kaitan yang sangat erat. Apabila kita ingin dikatakan imannya baik, sempurna imannya, maka lisannya harus baik.
Karena cerminan orang yang mukmin adalah apa? Lisannya baik. Sebagaimana Nabi mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kemudian yang kedua apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Iman cerminan lisan seseorang. Ya. Lisan akan menjadi baik ya kalau hatinya baik. Makanya para ulama membagi hati menjadi berapa? 3. Yang pertama, qalbun salim, hati yang sehat. Yang kedua apa? Qalbun marid, hati yang sakit. Kadangkala ingat, kadangkala tidak. Kadangkala dia taat, kadangkala dia maksiat. Habis sholat dia nyolong sendal. Ada enggak? Ada. Orang lagi sholat, dia keluar dari makmum. Ternyata dia lagi ngincar sepeda motor. Makanya ada istilah ya, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Jadi kita bawa sendal yang jelek, pulangnya ambil sendal yang bagus. Ini istilah yang salah. Saya katakan ini hubungan dunia. Makanya dunia itu adalah seringkali rumusnya adalah kurang. Sedangkan akhirat rumusnya cukup. Kalau orang kemudian menyamakan, minimal menyamakan antara kehidupan dunia dan akhirat. Kalau dunia rumusnya kurang, kalau akhirat juga kurang, maka orang tidak akan pernah puas dengan majelis ilmu. Orang tidak mungkin merasa cukup dengan hanya sholat wajib. Orang tidak mungkin merasa cukup hanya zikir saja habis sholat. Dia nambah dengan baca Quran, dengan zikir-zikir yang lainnya. Betul atau tidak? Iya. Kalau orang kemudian merasa cukup dengan puasa, maka ada orang yang puasa hanya setahun sekali. Itu bulan Ramadan, itu pun gak sampai selesai. Maka dia karena sudah merasa cukup dengan ibadah puasanya setahun sekali, dia tidak mau menambah. Sudah merasa banyak amal ibadahnya, sudah merasa sempurna dia beribadah bulan puasa. Makanya apa? Nggak nambah dengan sawalnya. Itu karena cukup. Coba orang merasa, ya Allah, aku merasa kurang dengan ibadah puasaku. Aku tidak paham mana yang diterima sama Allah Azza wa Jalla. Pasti dia akan menembelnya dengan yang mana? Yang sunnah. Tapi kalau masalah dunia, beda rumusnya. Kurang mulu. Biasanya ibu-ibu kebanyakan. Enggak ya Bu? Enggak, insya Allah ibu-ibu mah sini mah bagus-bagus. Ya. Yang ketiga apa? Qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati. Kalau hati yang mati nih Pak, laksana gelas. Gelas yang sudah punya ya, yang sudah dipenuhi dengan air. Dituang air, bagaimanapun airnya dituang, seember pun dituang akan luber. Itu mati tuh. Nggak akan pengaruh. Kalau kata orang anak mudanya, nggak ngefek. Ya, nggak ngefek. Makanya apa? Keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Karena kalau keluar telinga kiri masih ada yang apa? Yang nyangkut. Ini masuk telinga kanan, keluar kanan lagi. Tapi orang yang sakit hatinya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ada yang nyangkut di sini masih. Oh iya ya, ternyata ya nyolong sendal itu dosa. Besoknya nggak nyolong lagi. Tapi ingat, besoknya lupa lagi dan ngambil lagi. Tapi lihat bagaimana hati yang sehat. Hati yang sehat itu Pak, ciri-cirinya yang pertama. Sebelum kita masuk kepada penyakit hati, kenapa kita harus punya hati yang sehat? Kenapa Pak? Ibu? Kenapa kita harus punya hati yang sehat?
Qalbun salim namanya. Kenapa? Loh, gimana yang punya hati nih? Kenapa? Karena hati tempat Allah memandang hamba. Karena hati tempat kebahagiaan seorang hamba. Karena hati tempat diterimanya amal ibadah. Karena hati kita bisa masuk surga. Bukankah Allah Azza wa Jalla mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin? Dari mana munculnya ini? Hati. Ya, hati yang muncul. Lihat firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat yang ke-36. Al-Isra ayat yang ke berapa? 36. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Apa artinya? Sesungguhnya as-sam, mamasam, pendengaran. Kemudian al-basar, penglihatan. Kemudian al-fuad, hati. Ya. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Azza wa Jalla. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, yang menentukan dari tiga ini yang mana? Yang menentukan, yang paling utama menentukan, ya, yang menentukan yang mana? Dari tiga ini? Hati. Ketika hati menerima jendela informasi dari mata, ditangkap sama hati, diikat sama akal, dimasukkan ke hati. Ketika dia mendapat informasi dari telinga, dimasukkan oleh akal, diikat sama akal, diteruskan sama hati. Kemudian hati mengolah, dikembalikan lagi ke seluruh tubuh kita. Coba, mana bisa orang bisa muncul marah kalau tidak bisa, ya, memiliki dua organ yang vital ini. Hati, mata dan telinga. Bisa nggak orang marah? Dengar enggak, ngeliat enggak. Gimana caranya? Tidak bisa. Makanya ada orang yang tidak bisa melihat tapi telinganya mendengar. Ada orang yang kemudian telinganya tidak bisa dengar, matanya bisa melihat. Ada. Ya, maka yang berfungsi cuma satu di antara anggota tubuh yang sangat vital ini. Maka jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kelurusan iman seseorang tergantung kepada hatinya. Allah Azza wa Jalla memiliki tempat atau bejana di tubuh manusia, dan bejana Allah itu adalah hati, qalbun. Ciri yang pertama, hati yang salim. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah mengatakan dalam surah As-Surah ayat yang ke-88 sama 89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi bukan hanya di dunia hati ini menentukan, tapi nanti juga di akhirat. Orang yang datang dengan hati yang bersih, itulah orang-orang yang akan mendapatkan keuntungan dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara kita melihat hati yang bersih? Yang pertama, hati yang bersih itu adalah selalu condong, senantiasa mendorong kembali kepada Allah dan hanya bergantung kepada Allah. Saya ulang sekali lagi. Hati yang bersih ciri-cirinya adalah qalbun salim, itu adalah senantiasa mendorong yang punya hati dan senantiasa bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apapun yang menimpa dirinya, musibah apapun yang menimpa dirinya, dia katakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku ni hamba Allah, akan kembali kepada Allah. Kalau kita sadar kita akan kembali kepada Allah, berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah, ada hisab di sana.
Kalau kita kemudian sadar akan dihisab sama Allah Azza wa Jalla, kita akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Kalau kita paham kita akan ditanya sama Allah, jawaban apa yang kita harus jawab kepada Allah? Apa jawabannya, Pak? Kapan Allah tanya sama kita? Di dunia? Enggak tanya Allah. Kapan ditanya tentang nabinya? Di dunia? Tidak. Kapan ditanya tentang agama kita nanti? Di dunia? Tidak. Hanya kalau bapak ibu bikin KTP, bapak muslim atau apa? Tidak. Tulis. Kita akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla tentang Allah di mana? Di alam kubur. Pertama kali Allah akan tanya tentang Allah di alam kubur. Kita akan ditanya tentang Rasulullah di mana? Di alam kubur. Kita akan ditanya tentang agama kita di mana? Di alam kubur. Pertama kali akan ditanya itu. Maka kata Fudail bin Iyad, siapkan pertanyaan jawaban dari 3 pertanyaan dari Allah Azza wa Jalla tentang Allah, kemudian apa? Nabinya, kemudian agamanya. Bagaimana caranya untuk bisa menjawab ini? Fudail bin Iyad memberikan pernyataan yang sangat luar biasa. Apa kata beliau? Di sisa umurmu jangan engkau bermaksiat. Kalau yang sudah umur 60 tahun sebentar lagi mau sampai kepada Allah. Apalagi yang lebih dari itu 65 tahun, 70 tahun sebentar lagi sampai kepada Allah. Maka sisa umur yang tersisa ini jangan sampai kata beliau engkau bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mengazabmu dari dosa-dosa yang kau lakukan terdahulu dan sekarang. Tapi kalau engkau di atas kebaikan, taat kepada Allah, membersihkan hatimu hanya untuk Allah tujuannya, maka engkau akan diampuni semua dosa-dosamu yang lalu. Kau akan ringan dihisabnya sama Allah. Kau bisa jawab tuh 3 pertanyaan. Jadi bapak ibu mau kursus bagaimana? Nggak akan bisa jawab. Sampai ngelotok aja nggak bakal jawab. Yang bisa menjawab pertanyaan 3 pertanyaan ini kata beliau adalah amal ibadah kita yang kita kerjakan di dunia. Makanya apa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang kedua, apa ciri-ciri hati yang bersih jemaah? Ya. Ciri-ciri hati yang bersih adalah muncul penyesalan yang sangat dalam, yang tulus dari hati seseorang ketika dia apa? Tidak atau terlambat atau masbuk atau meninggalkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang datang, ya, udah masbuk, nunggu waktu adzan, ya, nunggu komat baru berangkat, tapi dia nggak punya penyesalan. Beda halnya dengan orang yang memang baru datang masbuk, wajar. Ya, tadi ada orang yang kemudian ya nggak pernah baca Quran, buka Quran selama selesai Ramadan, dia nggak ada penyesalan dalam hatinya, itu hatinya mati. Ya. Orang yang hatinya bersih adalah merasa menyesal apabila ditinggalkan oleh ibadah. Perhatikan, hati yang sehat, qalbun salim. Yang kedua ciri-cirinya adalah apabila ditinggalkan ibadah dia menyesalnya luar biasa. Ada yang hilang pada dirinya. Ya, ada yang begitu enggak? Ada yang begitu enggak? Ya Allah, semalam saya enggak qiyamul lail. Ada enggak? Tapi senyum-senyum baik pagi-pagi. Ya. Boro-boro mengatakan menyesal, senyum baik bisa makan nasi uduk pagi-pagi. Ya, buktinya bisa jalan-jalan ke Hankam. Ya. Nyari makanan apa nyari orang? Yang ketiga,
hati yang selalu merindukan Allah Azza wa Jalla, rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat, di antara orang yang nanti akan dapat naungan dari Allah Azza wa Jalla, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seorang laki-laki yang kemudian seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan apa? Masjid. Ya. Kalau enggak ke masjid dia gelisah hatinya. Ya Allah, hari ini saya makan bareng-bareng tapi enggak berjamaah di masjid. Saya katakan, berjamaah di masjid dengan berjamaah di luar masjid pahalanya sama enggak? Beda, Pak. Jamaahnya dapat tapi masjidnya enggak dapat. Ya. Allah dan Rasulnya menyebutkan berjamaah, tapi berjamaah yang paling utama tempatnya di mana? Di masjid. Artinya berarti apa? Boleh Ustadz kita berjamaah walaupun gak di masjid? Boleh, karena perintahnya berjamaah. Tapi mana yang paling utama, Pak, Ibu? Di masjid. Ini yang rajin istrinya, suaminya gak pernah ke masjid. Bilang, Bu, kita masuk surga bareng-bareng yuk. Gitu. Ya. Makanya jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Yang berapa? Yang keempat. Ya. Hati yang salim itu adalah hati yang selalu meninggalkan kesia-siaan dalam hidupnya. Perkara yang tidak ada manfaatnya dengan agamanya. Perkara yang tidak mendatangkan pahala. Ya. Contohnya apa? Main sama setan gepengnya. Terusan gepeng kan? Ya, gadget. Ya. Kalau sama setan gepengnya bisa senyum. Sama suaminya nggak bisa. Suaminya juga bisa senyum-senyum sama setan gepengnya, sama istrinya kagak. Nah, itu namanya apa? Orang yang memiliki hati yang bersih, yang salim, maka dia apa? Lebih banyak waktunya untuk apa? Untuk hal-hal yang bermanfaat. Inilah yang kemudian harus diperhatikan oleh kita. Ya. Jemaah, ini hal yang paling besar yang harus kita pahami dalam memahami hati sebelum kita masuk kepada racun hati. Ya. Racun itu enak apa enggak? Enggak, sekecil apapun racun tetap racun. Ya. Apa yang harus bisa kita lakukan agar hati kita selalu bersih, Ustaz? Yang pertama, bagaimana cara kita menjaga hati kita selalu bersih? Sebagaimana Allah katakan akan ada nanti waktu hari, ya, di mana manusia datang, siapa yang datang dengan hati yang bersih itulah yang selamat. Yang pertama, menjaga lisan. Sudah jelas dalilnya tadi, ya. La yastaqimu imanu abdun hatta yastaqimu qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Tidak bisa lurus iman seseorang, sempurna iman seseorang apabila tidak lurus hatinya, dan tidak akan lurus hati seseorang apabila tidak lurus lisannya. Ya, dengan baik-baik. Sebagaimana ya sering kita dengarkan khutbah ketika menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Terus yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, katakan perkataan yang jujur, yang lurus, yang benar. Jangan suka mencela-mencela. Ya, jangan suka mencela-mencela, apalagi bunglon.
Atau bunglon? Ya, di depan baik, di belakang enggak baik. Di depan orang bisa berubah, di belakang berubah lagi. Ya, itu bunglon. Ya, itu. Yuslih lakum a'malakum. Yang pertama, engkau dapatkan Allah akan perbaiki seluruh amalmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, engkau akan diampuni semua dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang hakiki. Apa keuntungan itu? Surga. Yang kedua, kita persingkat. Perbanyak istighfar. Ibu-ibu bisa lihat dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dalam surah An-Nisa ayat yang 110 juga ada. Perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Nabi beristighfar berapa kali sehari? 100 kali bahkan lebih ya. Ketika sholat duha beliau beristighfar lagi. Ya, perbanyak istighfar. Yang kedua, jangan suka kepo. Apa tuh kepo? Ya, tahu ibu lo. Ya, kenapa? Karena orang suka kepo itu apa? Mematikan hati. Oh, begitu. Akhirnya menggibah, ngomongin temennya. Tuh kepo tuh. Pengen tahu aja. Ya. Pengen tahu banget atau enggak gitu aja. Yang berikutnya yang nomor 4, zikrullah, dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Apa kata Allah? Maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Ya. Ingat kepada Allah berarti kita telah mengingat ya diri sendiri. Hakikatnya begitu. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya kita telah berbuat baik kepada diri sendiri. Kalau kita taat kepada Allah berarti kita telah berbuat baik kepada diri sendiri. Kenapa? Karena yang menikmati hasil daripada tanaman kita siapa? Kita sendiri. Makanya kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita, Bapak Ibu sekalian, jangan dibalas kejahatan. Kenapa? Biar kita dapat pahala. Allah mengirimkan orang itu agar kita dosanya diampuni sama Allah. Kalau orang itu nggak punya pahala, gimana caranya? Dosa kita ditransfer sama dia. Coba antum bayangkan, tiba-tiba antum pulang dari masjid, orang transfer 1 miliar. Antum senyum atau manyun? Walaupun PHP, senyumlah. Ya Allah, ini saya mimpi apa semalam? Berarti saya harus sering ke kajian berarti. Masya Allah. TDKM Al-Ikhlas luar biasa ini. Semua jemaah yang ngaji ditransfer 1 M, walaupun tinggal embernya doang. Ya, Masya Allah. Ternyata kata Allah Azza wa Jalla, orang yang menyakiti kita dibalas dengan kebaikan oleh kita, orang itu akan mentransfer pahala buat kita. Masa kita nggak bahagia? Kalau nggak ada pahalanya, diambil dosa kita sama dia. Masya Allah, ya sudah kebanyakan kebaikan dia. Jadi orang yang suka nyakitin orang, Pak, sudah kebanyakan kebaikan. Yang berikutnya, Pak, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa suruh banyak berdoa sama Allah Azza wa Jalla? Karena orang yang tidak mau doa itu orang yang sombong. Orang yang sombong banget, somse kalau bilang orangnya. Sombong banget. Ya. Apa dalilnya, Ustaz? Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li, kata Allah. Kau doa sama Allah,
minta sama Allah, berdoa sama aku akan kabulkan setiap permohonanmu asalkan kau jujur, qaulan sadida, jujur. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, apa kata Allah Azza wa Jalla, innal ladzina yastakbiruna an ibadati fasayadkhuluna jahannama dakhirin. Perhatikan ini ancaman ya bagi orang-orang yang tidak mau berdoa, berarti orang itulah menyombongkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memasukkan orang itu ke neraka jahannam dakhirin, dalam keadaan apa? Hina. Jadi kalau ada orang habis sholat assalamualaikum, assalamualaikum, lantas jalan, maka orang sombong tuh, nggak butuh sama Allah itu Pak ya. Masa sih doa sama Allah lebih kalah sama kebutuhan kita makan? Maaf Ustaz, ane tunggu sama teman mau makan, ya Allah ya, padahal makan nikmat dari Allah. Yang terakhir adalah hendaklah kita sering qiyamul lail, istiqomahkan qiyamul lail Bapak Ibu sekalian ya. Ya kalau tidak bisa lah 3:30 lah, kalau nggak bisa lagi gimana, jam 4 lah nggak apa-apa, 2 rakaat ya, tahajudnya, qiyamul lailnya, witirnya berapa? 1 rakaat, jangan banyak-banyak, waktunya habis adzan ya. Adzan jam berapa? Jam 4.20 lewat dikit ya, saya dikitnya berapa wallahu alam ya. Ini yang kemudian mengapa cara kita untuk membersihkan hati ya. Gimana kita mengenali hati yang sakit Ustaz? Oh, kalau sakit itu gampang Pak ya. Di sini banyak bengkel depan, ada nggak bengkel depan bengkel hati gitu, ada nggak bengkel hati? Adanya bengkel motor ya. Ya, ternyata di rumah sakit pun nggak ada namanya bengkel hati, Pak. Ya. Lihat di antara penyakit hati itu adalah ya, pertama orang yang suka punya sifat dengki, hasad, sombong, takabur. Itu penyakit apa? Hati. Ya. Jangan kalau tahu penyakitnya, jangan dijalanin lah. Udah tahu penyakit hati, masih aja kerjain. Ya. Tapi bukan itu yang kita akan bahas hari ini. Penyakit hati yang dosanya lebih besar dari itu adalah penyakit hati apa? Orang yang merasa aman dari makar Allah. Orang yang merasa aman dari makar Allah, dalam bahasa Arabnya al-amalu min makrillah, orang yang merasa aman dari makar Allah. Pak Lutfi bisa lihat surah Al-A'raf, yang lainnya juga bisa melihat surah Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Ya. Ini penyakit hati yang sebenarnya tujuan kita akan kita bahas hari ini adalah ada 3 insyaallah, sampai nanti orang penyakit hati putus asa. Ya. Adakah di antara kita yang terjerumus pada penyakit ini, yang merasa aman dari makar Allah, baik ketika mereka tidur, baik ketika mereka bermain? Ada banyak. Apa contohnya Ustaz? Contohnya orang yang tertipu dengan makar Allah adalah orang-orang yang lalai mengingat Allah Azza wa Jalla. Orang yang lalai mengingat Allah Azza wa Jalla, baik di malam hari maupun di siang hari, maka orang itu telah tertipu dengan makar Allah. Hati-hati ya, kalimat ini Masya Allah ya. Baik, kita baca firman Allah dalam surah
Al-A'raf ayat 97. Silakan Pak Lutfi. Apa aminu? Pak Lutfi ketemu enggak? Apa amin ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun? Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur? Pertama, apakah orang-orang itu merasa aman, negeri itu merasa aman dari makar-makar Allah, dari siksaan-siksaan Allah Azza wa Jalla yang mengancam mereka? Apa siksaan Allah? An-nar, yang datang tiba-tiba di malam hari. Ya, apa kira-kira Pak? Ya, bisa gempa bumi, bisa apa? Bisa tsunami, bisa banjir tiba-tiba. Ya, kita lagi tidur ternyata kita sudah di atas air, atau kita terbawa air. Ya, makanya orang yang merasa aman dari makar Allah, maka mereka tidak mungkin mereka bisa bangun qiyamul lail. Makanya mereka pulas sampai jam 6 baru, ya Allah udah siang banget. Ya, nyebutin bangun, ya Allah udah siang banget. Ini orang berarti apa? Merasa apa? Aman dari makar Allah. Jangan merasa aman walaupun Anda tidur. Artinya apa? Jangan sampai tidurmu itu pulas, sampai-sampai nggak dengar adzan, sampai-sampai nggak sholat subuh berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kalau perempuan boleh nggak telat sholat? Nggak boleh. Siapa yang bilang perempuan boleh telat? Nggak ada. Makanya coba lihat firman Allah Azza wa Jalla dalam surah apa itu? Al-Maun. Bunyinya apa? Fawailun. Tuh, ini hafal apa memang sengaja? Fawailul lil musallin. Terus alladzina hum an salatihim. Lu tahu tuh, nggak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau sudah adzan wajib dia mensegerakan apa? Salatnya. Wah, kalau perempuan kan di rumah Ustadz, bisa tunda bis boleh nggak? Ya nggak bisa. Diancam sama Allah Azza wa Jalla. Orang salat tapi diancam neraka wail oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka? Orang yang suka nunda waktu salat. Ustadz, kalau ana makan adzan, ana sholat atau makan? Makan. Tapi kalau antum makan sudah mau adzan, antum makan sengaja, namanya itu beda hukumnya itu Bu. Mau adzan nih, sengajain tuh makan. Karena ngapain apa? Panas banget, udah deh di rumah aja. Padahal di rumahnya nggak pakai AC, masjid pakai AC. Ya. Coba bayangkan antum kalau duhur, kenapa nggak datang lebih awal, jam 11:30, datang duluan. Di rumahnya panas luar biasa, antum nggak pakai baju di rumah, ke masjid datangnya adzan. Coba bayangin, sudah dikasih AC sama masjid. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, 98. Walfi awa amin ahlul qura. Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain. Beda artinya tuh, sepenggalan. Ya, naik berarti ya, masih tombak ya. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa Allah Azza wa Jalla ketika datang waktu duha? Duha itu apa? Pagi. Orang sibuk, ada orang yang main-main aja kerjaannya. Kalau Kalau pagi. Coba banyak nggak orang main-main aja? Banyak yang main-main doang. Ada yang main game dari pagi sampai sore, nunggu duhur pun nggak sholat. Ada orang yang Masya Allah, orang semacam ini kata Allah Azza wa Jalla, orang yang tertipu dengan apa? Makar Allah Azza wa Jalla. Allah memang biarkan mereka
Makanya namanya nanti istidraj. Ya. Yang terakhir Pak Lutfi, apa aminu makrullah? Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Lihat perkataannya. Apa kata Allah Azza wa Jalla ayat terakhir ini? Ayat yang ke-99 ya. Apakah mereka itu merasa aman? Apa aminu makrullah? Merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrullah, tidak ada orang yang merasa aman dari siksa Allah yang akan datang tiba-tiba kepada mereka, enggak terduga. Tiba-tiba datang. Ya, ketika mereka bermain, ketika mereka tidur, coba ketika mereka konser, ya, dibangun di atas lautan yang megah, ya, dipanggil biduan-biduannya, masya Allah. Lagi mau konser, belum mau konser, langsung tsunami datang. Gak terduga. Siapa yang membayangkan itu? Kata Allah mengatakan, tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang merugi. Siapakah orang yang merugi itu? Nah, baru kita bahas. Ya, jemaah, kalau orang rugi itu adalah orang yang gak punya apapun, harapan apapun dari Allah Azza wa Jalla. Rugi ini bukan berkaitan dengan dunia. Kalau orang hari ini rugi, besok bisa untung, ya enggak? Itu bukan rugi namanya. Yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla dalam ini apa? Orang yang merugi untuk kehidupan akhiratnya, dia enggak dapat apa-apa dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Itulah orang yang akan merugi. Ya. Apa di antaranya makar-makar Allah Azza wa Jalla? Di antara makar Allah adalah kita merasa berdosa tapi tidak takut dengan azab. Saya ulang sekali lagi. Ada orang yang berdosa tapi tidak merasa takut dengan azabnya. Tidak merasa takut dengan sanksinya. Itulah makar Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada orang-orang yang berdosa. Ya, yang berdosa. Ada orang yang tidak takut terhadap azab adalah orang-orang yang berdosa. Ada juga orang-orang yang berdosa tapi tidak takut dengan apa? Azab Allah, hukuman Allah Azza wa Jalla. Maka lihat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ada dua hal untuk yang dibutuhkan oleh seseorang agar kita takut kepada Allah. Ada dua hal yang dibutuhkan oleh seseorang agar kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, al-ilmu. Yang kedua, asy-syu'ur. Ya. Apa yang pertama? Al-ilmu. Ya. Orang akan muncul takut pada dirinya apabila dia punya al-ilmu. Apa itu al-ilmu? Mengerti bahwa dirinya bersalah. Memahami bahwa dirinya berdosa. Coba Pak, antum datang kepada orang, ya, sudah tahu dia salah tapi dia malah beralibi tidak mengaku salah. Kira-kira antum susah atau sulit? Ya, susah dan sulit. Makanya orang semacam ini sulit untuk apa? Diperbaiki. Karena dia merasa benar di atas kesalahannya. Ini maksudnya. Ada orang yang berdosa tapi nggak takut hukuman Allah Azza wa Jalla, maka dibablas saja. Tahu, masya Allah, mencuri akan dihukum kalau ketahuan. Berkali-kali keluar masuk penjara, tetap aja dia mencuri. Paham di sini? Paham? Itu namanya orang yang tertipu dengan makar Allah Azza wa Jalla. Dikasih sama Allah, kamu diselamatkan sekarang. Ya. Kemudian yang kedua adalah asy-syu'ur, kata beliau. Asy-syu'ur itu adalah, ya, bahwa dia sadar akan kesalahannya. Sadar akan kesalahannya. Asy-syu'ur namanya. Dia sadar nih, iya aku nih bersalah. Coba deh, bapak ibu punya anak, dia salah, langsung datang ke rumahnya minta maaf, cium tangan, cium kening kita. Kira-kira kita marah nggak?
Enggak, langsung dimaafkan. Kenapa? Dia sadar. Kalau orang itu sadar bahwa dirinya salah, insya Allah orang itu adalah ciri-ciri orang yang bertobat. Besoknya dia tidak akan ngulang. Tapi kalau orang masih punya alibi, punya pembelaan, salah masih punya pembelaan, orang ini sulit untuk tobat. Contohnya siapa Ustaz? Iblis. Contohnya siapa Ustaz? Yang lain, yang orang yang tidak punya alibi ketika salah. Lihat Nabi Adam alaihissalam, punya alibi enggak? Punya alasan enggak sama Allah Azza wa Jalla ketika dia memakan buah yang terlarang? Ya Allah, aku dipaksa sama iblis, aku dirayu sama iblis. Ini orang yang punya alibi kata Allah. Orang semacam ini enggak tobat dia. Lihat Nabi Adam alaihissalam, punya alibi enggak? Apa kata Nabi Adam? Rabbana dhalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan enggak punya alibi. Dan Nabi Nuh alaihissalam ketika dia berdosa, meninggalkan kaumnya, kemudian dilempar ke laut, dimakan oleh ikan yang besar, punya alibi enggak sama Allah ketika dia kemudian apa? Dimakan ikan? Enggak punya. Dia hanya menyatakan saya ini orang dolim. Ya, makanya ya kita itu doanya Nabi Nuh tadi itu. Doanya Nabi apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ya, itu doa Nabi siapa? Ya, Nabi Yunus. Ibu-ibu sekalian Allah, jemaah Allah muliakan, itulah orang yang kemudian tidak punya alibi, nggak punya alasan. Sudah salah masih ngotot. Banyak nggak orang begini? Banyak nggak orang begini? Banyak banget. Sudah nyerempet, dia yang marah, malah maki-maki kita. Sudah dia salah, masa cari alibi bilang saya terpaksa. Coba nih saya umpamakan nih. Kenapa kamu makan riba? Terpaksa. Kenapa kamu mencuri? Terpaksa. Itu namanya orang punya alibi. Memang nggak ada rezeki yang halal di dunia ini harus mencuri. Ada nggak? Banyak Allah berikan rezeki. Ya, bahkan Allah turunkan rezeki itu ke bumi oleh Allah Azza wa Jalla untuk siapa? Manusia. Untuk manusia semuanya. Ya. Makanya jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka inilah yang kemudian kalau ada orang yang kemudian berdosa di atas dosanya, masih nikmatnya, rezekinya masih bertambah terus, hati-hati, ini istidraj. Apa itu istidraj? Allah kasih nikmat tapi dia di atas dosa. Ini tipu daya Allah. Makanya jangan engkau merasa aman dari tipu Allah Azza wa Jalla. Ya. Lihat ya. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44. Segera dibuka surah Al-An'am ayat 44. Makanya para sahabat, Bapak Ibu sekalian, ketika diberikan rezeki itu, Masya Allah, ada orang yang datang ke rumahnya ngasih rezeki, dia nolak. Kenapa tolak? Jangan-jangan ini istidraj. Dia nggak mau. Kalau kita nggak, alhamdulillah, rezeki nomplok. Ya, sudah ketemu? Ya, baik, silakan. Falamma nasu ma dzukiru, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Masya Allah. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Lihat, ketika Allah memberikan nikmat kepada mereka,
dicurahkan nikmat itu kepada mereka, ya. Kemudian di atas nikmat itu mereka bergembira, senang-senang, party-party, foya-foya, ya. Tidur di sana, tidur di sini, sewa hotel di mana-mana, misalnya. Masya Allah, Allah cabut nikmat itu, kemudian Allah azab mereka dengan sekonyong-konyong mereka. Kemudian mereka terdiam, lalu mereka berputus asa. Dan kata Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW bersabda dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aita Allah Ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu. Bila kamu melihat Allah memberikan pada hamba yang diinginkan, dari perkara yang diinginkan, yang dia cintai, diberikan sama Allah Azza wa Jalla, ya, lihat. Wa huwa muqimun ala ma'asihi, dan dia di atas dosa-dosanya, dia pelaku dosa, ya, top level ya. Fa inna dzalika minhu istidraj. Sesungguhnya itu adalah istidraj. Maka jemaah, ya, hati-hati dengan perkara ini. Jangan-jangan kenikmatan yang kita nikmati sampai hari ini itu istidraj dari Allah Azza wa Jalla. Padahal kita bukan termasuk orang-orang yang soleh di sisi Allah Azza wa Jalla. Lihat, Pak. Ya. Dunia tidak bisa dicapai dengan baik dengan apa? Amal soleh, kedekatan kita sama Allah. Tapi maksiat tidak akan bisa kita gapai dengan apa? Dengan apa? Dengan kemaksiatan kita. Dunia, ya, dunia ini, ya, Bapak Ibu sekalian, tidak akan bisa dicapai, ya, dengan baik kecuali dengan amal soleh. Sedangkan apa? Akhirat tidak akan bisa kita capai dengan apa? Dengan kita bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Orang soleh diikutin dunia. Maksudnya, ya, orang soleh dunia pasti ikut. Tapi belum tentu orang maksiat diikuti. Diikuti apa? Dunia. Saya ulang sekali lagi. Orang soleh pasti diikutin dunia. Sedangkan orang ahli maksiat belum tentu diikutin oleh dunia. Paham di sini? Allah hanya berikan istidraj buat mereka. Maka kesolehan seseorang menentukan kebahagiaan dan berkahnya harta yang dimilikinya. Ada orang yang dikasih harta bahkan 100 juta, antum cuma 10.000. Tapi orang yang dapat 100 juta itu, Pak, Masya Allah, diberikan sakit, diberikan ini, bahkan pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya. Ada nggak begitu? Ada. Ya. Kita teruskan, jangan sampai lewat ini. Yang kedua, penyakit hati yang kedua yang harus kita hindari adalah apa? Orang yang punya sifat suudzon sama Allah. Ini berbahaya ini. Ya. Ini berbahaya. Yang terakhir baru apa? Sifat putus asa. Orang yang punya suudzon sama Allah. Apa suudzon, Bu? Berprasangka buruk kepada siapa? Kepada Allah. Orang punya kebalikannya, lawannya berprasangka baik, maka Allah pun akan baik kepadanya. Orang yang punya prasangka buruk dengan Allah, Allah pun akan buruk prasangkanya sama kita. Ya. Mana dalilnya? Kita nanti lihat dalilnya. Kita kisahkan dulu yang pertama, seorang ibu yang kehilangan anaknya. Kata Nabi SAW, ibu ini mencari anaknya kemana-mana sambil apa? Menangis. Ketika ketemu dengan anaknya, maka anak itu dipeluk sama dia sekencang-kencangnya, kemudian disusui. Maka Nabi berkata kepada para sahabat, ya, apakah seorang ibu rela melemparkan anaknya ke api? Lihat perkataannya. Pertanyaan Rasulullah. Apakah sang ibu yang tadi memeluk anaknya, mencari anaknya dengan kasih sayang yang luar biasa ini, ya, seorang ibu sifatnya apa? Sayang sama anaknya. Kalau ibu sadis sama anaknya, itu bukan ibu, itu ibu-ibuan.
Ya. Ya, Masya Allah, sifat seorang ibu sayang betul sama anaknya. Maka kata Nabi SAW, apakah ibu ini rela melemparkan anaknya ke api? Apa kata sahabat? Tidak mungkin ya Rasulullah, nggak mungkin. Kenapa? Karena ibu ini sayang betul sama anaknya, bagaimana mungkin melempar ke api? Masya Allah. Apa kata Nabi SAW? Allah Azza wa Jalla lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Allah itu lebih sayang kepada hambanya, ya, kepada hambanya melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Jadi orang yang memiliki sifat suudzon yang merupakan dosa besar di sisi Allah Azza wa Jalla, melebihi dosa putus asa. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, melebihi dosa putus asa. Suudzon ini dosa lebih besar daripada dosanya putus asa. Kalau orang putus asa hanya dua panggilannya dari Allah Azza wa Jalla. Yang pertama apa? Kafir. Yang kedua sesat. Apa itu? Ujian berarti itu. Ya. Tapi orang yang suudzon sama Allah, 5 Allah berikan hukuman. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, 5 Allah berikan hukuman. Orang yang suudzon sama Allah, berprasangka buruk sama Allah Azza wa Jalla, 5 hukumannya Allah berikan. Bapak Ibu sekalian boleh lihat surah Al-Fat, surah yang ke-48 ayat yang ke-6, sambil saya mengisahkan kisah satu lagi. Ya. Itulah janji Allah, balasan bagi orang yang suudzon sama Allah. Ya. Orang yang punya apa? Suudzon sama Allah. Kisah tukang tahu. Keren kan? Ada tukang tahu sini? Atau tukang kerupuk deh? Nah, tukang kerupuk. Kisah tukang tahu yang hidup mewah. Kisah tukang tahu yang hidup mewah. Rumahnya mewah. Apa tuh mewah? Mepet sawah. Ibu kaget. Masa tukang tahu mewah? Kata siapa? Juragan tahu. Ya. Seorang ibu yang pekerjaannya mengantarkan menjual tahunya, dan hampir setiap dia jualan tidak ada yang tersisa. Sang ibu ini adalah orang yang rajin beribadah, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, saya ulang sekali lagi. Ibu ini adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Suatu hari, sang ibu ini membawa dagangannya, ya, sambil melewati sawah, pematang-pematang sawah, terpleset kakinya. Rusak, hampir semua tahunya rusak, hancur. Kemudian dia bangun, masih tersisa sedikit tahunya. Dia ingin membawa sisa tahunya dijual di pasar. Ya, dijual di mana? Pasar. Sampai ke jalan raya, biasanya ada angkot yang lama sekali angkotnya itu kalau datang. Kadang-kadang berjam-jam baru datang. Nah, angkotnya yang biasa dia tumpangi sudah lewat. Kenapa? Karena ibu ini terlambat datang. Sang ibu pulang dengan penyesalan yang luar biasa. Ya, ibu tukang tahu ini menyesal, menggerutu. Bahkan Allah, Masya Allah, bagaimana Allah kok membiarkan saya jatuh. Dia pulang dengan hati sedih sampai rumah. Masya Allah, inilah sifat suudzon seorang hamba kepada Allah. Sudah dikasih nikmat tahunnya laris mulu, hanya sekali doang pleset. Ya. Maka tak lama kemudian Allah ingin ngasih tahu kepada ibu ini. Ternyata angkot yang hari itu lewat mengalami kecelakaan, masuk jurang, semua penumpangnya mati.
Coba kalau ibu, bapak kira-kira mendapatkan 2 kabar. Pertama, meninggal semua diangkut dan kita selamat. Ucapannya apa? Innalillahi atau alhamdulillah? Hah? Ini gak sama nih. Bapak-bapak apa? Milih yang mana? Alhamdulillah atau innalillah? Hah? Tuh bingung nih. Ini bukan majelis bingung, majelis ilmu. Mana? Dua-duanya dong. Tuh kan, jawabannya salah semua. Dua-duanya. Kenapa kok dua-duanya? Yang pertama, inna lil istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Karena teman-temannya meninggal semua. Sedih dialah. Yang kedua, alhamdulillah Allah selamatkan saya dari saya kepleset. Baru dia sadar, Masya Allah, ternyata Allah tuh sayang sama ana. Baru tuh dia orang. Belum selesai udah jawab. Pak, kasih Pak Lutfi. Biar antum yang baca dah. Anak kadang-kadang nggak jelas bacanya. Kalau antum jelas insya Allah. Saya teruskan dulu. Ini iklan nih. Ya. Tak lama kemudian di sore harinya datang orang peternak bebek. Lagi nyari apa? Ya, pakan buat bebeknya, ampas tahu. Kata ibu tukang tahu ini, saya enggak punya ampas tahu. Saya punya tahu cuman hancur. Udah, ini aja. Subhanallah. Lagi-lagi dia menyesal dengan perkataannya. Gerutu sama Allah. Paham di sini, Pak? Iya, sudah mulai paham nih, sudah mulai kebuka ini. Ya. Jadi apa? Kita ini ketika diberikan takdir oleh Allah Azza wa Jalla, takdir itu ada 2, takdir baik dan takdir buruk. Yang banyak orang tidak menerima takdir yang mana? Kok tahu? Takdir buruk. Orangnya pengen enak semuanya, pengen yang baik saja, nggak mau kesandung, ya, nggak mau keserempet, nggak mau disenggol, jangan. Ya, Masya Allah. Ternyata di balik takdir yang banyak orang kalau ditimpa dengan takdir itu langsung nyes. Ada yang ngumpat, ada yang suudon menyela Allah. Allah ndak adil ini. Ya, Masya Allah. Allah nggak sayang sama aku sekarang. Buktinya apa? Aku kepleset, tahuku hancur. Nah, ini namanya sifat suudon seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dosanya lebih besar daripada putus asa. Ada nggak begitu nih? Ada nggak begitu? Nggak ngaku lagi. Ya, baik, kita simak firman Allah Azza wa Jalla, balasan, ya. 5 balasan bagi orang-orang yang sudon sama Allah Azza wa Jalla, orang yang punya prasangka buruk sama Allah. Camkan baik-baik, tinggalkan perkara ini, penyakit hati ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat ad-dhannina billahi dhanna as-saw' alaihim dairatus saw' wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Silakan Pak Lutfi. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Lihat, punya siapa nih orang suudon nih? Sifat suudon punya siapa? Orang munafik atau orang musyrik. Orang mukmin ini bersih dari sifat munafik, sifat apa? Suudon sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia paham bahwa segala apa yang terjadi pada dirinya takdir
Allah. Inilah puncak keimanan, Pak. Kalau dikasih rezeki mulu, waduh senyum mulu. Kayak tadi tuh kata Allah, kamu malah leha-leha, poya-poya, ya, party-party, ngumpul sana, makan sini, tidur mana, tidur sini, masya Allah. Dikasih hujan dikit, langsung termehek-mehek. Terus, apa lagi? Yang pertama, Pak Lutfi, ad-dhannina billah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk. Ya. Dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Ya. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali. Masya Allah. Bukan hanya apa, Pak, lihat Allah akan masukkan mereka orang yang punya sifat suudon sama Allah, ad-dhannina billah, orang yang punya sifat suudon sama Allah, neraka jahanam. Jahanam itu yang paling bawah atau yang atas? Yang paling bawah, kerak neraka. Panasnya luar biasa. Balasan yang pertama, lihat apa balasan Allah Azza wa Jalla bagi orang yang suudon sama Allah Azza wa Jalla. Alaihim dairatus sawu. Ada di situ? Ada enggak? Alaihim dairatus sawu. Mereka dihukum sesuai prasangka mereka. Masya Allah. Lihat, Pak, kita ini enggak merasa dihukum sama Allah ketika kita punya prasangka buruk, Bapak Ibu sekalian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya Allah bersama prasangka hambanya. Entah, aku nih sakit nggak bakal sembuh nih. Orang ini akan diberikan sesuai apa? Prasangkanya. Sudon sama Allah. Kenapa? Allah itu sifatnya apa? Asy-Syafi, Asy-Syafi, Maha penyembuh. Dia membablas Asmaul Husna, nama-nama Allah Azza wa Jalla. Dia telah apa? Melanggar apa? Menerobos Asmaul Husna. Allah Maha penyembuh, gak mungkin sembuh. Mengapa orang yang suudon sama Allah ini diberikan balasan yang banyak oleh Allah Azza wa Jalla? Karena dia telah menerobos Asmaul Husna. Ketika orang diberikan kesulitan sama Allah Azza wa Jalla, aduh, tidak mungkin ya selesai masalah ini. Coba, ada nggak begini? Ada nggak? Banyak. Padahal Allah itu Maha apa? Penolong. Allah itu Maha penolong. Maka seseorang ingin selamat dari sifat sudon kepada Allah Azza wa Jalla, hendaklah dia mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kalau orang sudah kenal dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka dia akan terhindar dari apa? Sifat sudon. Ya. Yang kedua, nih waktunya tersingkat. Yang kedua, balasan yang kedua, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepada orang itu. Coba bayangkan, orang yang punya sifat sudon sama Allah, Allah murka sama orang itu. Allah marah sama orang itu. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah murka sama orang-orang siapa? Yahudi dan murka Allah sama dia. Kenapa kok mereka murka? Allah murka sama dia. Ya. Itulah yang harus kita pahami. Karena mereka suudon sama Allah. Yang ketiga, perhatikan yang ketiga, ya. Wala'anahum. Allah melaknatnya. Wala'anahum, Allah melaknatnya. Coba bayangkan, kalau manusia yang melaknat masih mendingan dah. Ya. Bagaimana kalau langsung yang melaknat Allah Azza wa Jalla? Masya Allah. Lihat, apa sih makna laknat, Pak? Bapak Ibu sekalian, apa tuh arti laknat? Gak tahu nih. Apa makna laknat? Saya laknat kamu ya. Apa artinya? Tuh. At-tardu wal ib'adu an rahmatillah. At-tardu
wal ib'adu an rahmatillah. Perhatikan baik-baik. Ini makna laknat. Makanya jangan suka ngelaknat orang. Ya. At-tardu wal ib'adu an rahmatillah. Ya. Apa itu laknatnya? Laknat itu adalah dijauhkan dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Ya. Dijauhkan dari apa? Dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Itu namanya laknat. Allah melaknat mereka. Allah jauhkan kita dari kasih sayang Allah. Coba bayangkan, Pak, kalau Allah nggak sayang sama kita, aduh, hancur kita. Lihat, saya berikan contoh supaya ibu paham nih. Kalau ada anak, kita punya anak dua-duanya nakal. Anak yang pertama yang nakal dimaki-maki, dimarahi sama kita, kemudian dipukul, selesai. Yang kedua, anak nakal yang kedua tidak dimaki-maki, tidak dimarahi, tidak dipukul. Cuman apa? Sang ayah, sang ibu mengatakan, salahmu sudah melampaui batas. Salahmu sudah melampaui batas. Apa kata Allah? Kamu sudah melampaui batas tuh. Ya. Salahmu sudah melampaui batas. Ya. Maka kamu mulai hari ini keluar dari rumah ini. Jangan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi sebelum ayah sama ibu mati. Ini namanya seorang anak dijauhkan kasih sayangnya dari orang tuanya. Itulah makna laknat. Ya, makanya apa? Orang yang dilaknat sama Allah Azza wa Jalla tidak akan mendapatkan keberkahan hidupnya, tidak akan. Tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah, tidak akan. Ya, inilah orang yang dikatakan sama Allah Azza wa Jalla, orang yang suka punya sifat suudon sama orang, sama Allah Azza wa Jalla, ya. Dan kita juga tidak boleh punya sifat suudon sama makhluk. Kenapa? Karena kalau kita suudon, misalnya saya nih suudon sama Pak Agung, Pak Agung juga sama saya, yakin. Kenapa? Karena kata Nabi, ana indodonni abdi bi, sesungguhnya aku bersama prasangka hambanya. Begitu pula suami istri, jangan punya sifat curiga. Kalau suami suka curiga sama istrinya, istrinya pun punya curiga sama suami. Cobalah nggak percaya. Itu namanya apa? Suudon. Belum terjadi sudah punya prasangka. Tapi kalau curiga boleh. Tapi ditelaah tabayyun dulu, cari informasi yang valid. Jangan kila wakolah, katanya, nggak boleh. Ya, jadi beda, gitu kan? Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, ini yang kemudian contoh daripada sikap yang berapa? Yang keberapa Ibu? Ya, yang ketiga, yang keempat. Wa'adda lahum jahannam, masih dalam surah yang sama. Ya, dalam surah apa tadi? Al-Fat. Ayat yang keberapa? Yang ke-6. Ya, perhatikan. Wa'adda lahum jahannam, mereka akan dimasukkan neraka jahannam oleh Allah Azza wa Jalla. Jelas ini. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wasa'at masira. Apa artinya Pak Lutfi tadi? Wasa'at masira? Tempat yang paling buruk, tempat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Apa itu tempatnya? Tempat yang paling buruk. Inilah orang-orang yang suudon sama Allah Azza wa Jalla, atau kita suudon sama orang lain. 5 balasan akan didapatkan oleh orang ini. Ya, makanya hindari sifat-sifat ini. Ya, kenapa? Karena ini akan mengantarkan kita kepada malapetaka. Jangan seperti tukang tahu,
sudah ketahuan baru nyesal. Ya. Baik. Apa bedanya putus asa? Ya, inilah yang kemudian yang saya cantumkan di judul itu. Putus asa adalah penyakit hati yang besar, dosanya besar bukan kecil. Contohnya apa kira-kira? Contohnya apa? Orang yang berkelimang dengan dosa, kemudian dia mengatakan Allah tidak akan mengampuni saya. Orang yang kemudian apa? Yang terkena penyakit komplikasi, dia mengatakan Allah tidak akan menyembuhkan saya. Orang yang susah ekonominya, dia katakan Allah tidak akan nolong saya. Maka lihat firman Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang banyak dosanya dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat yang ke-53. Surah Az-Zumar, ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Terus la taqnatu min rahmatillah. Mana la taqnatu? Jangan engkau putus asa dengan rahmat Allah. Lihat, Bapak Ibu sekalian, begitu mulianya Allah Azza wa Jalla, begitu sayangnya Allah sama hambanya. Padahal hamba itu sudah melampaui batas dosanya. Sudah melampaui batas dosanya, tapi Allah tidak memanggil ya ahli maksiat. Tapi Allah kata apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Azza wa Jalla. Lihat pada orang yang sudah melampaui batas, tapi Allah lembut memanggilnya. Kembali kamu kepadaku. Jangan kalian putus asa dengan dosa-dosa yang kau perbuat. Sebanyak apapun dosa, setinggi langit dosamu, sebanyak pasir di lautan, ya, kau datang kepadaku, minta ampun kepadaku, aku akan datang kepadamu dengan sepenuh langit dan sepenuh bumi. Pengampunan. Ya, Masya Allah. Apa kata Allah? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Apa itu Pak Lutfi? Sesungguhnya Masya Allah. Lihat Pak, sesungguhnya Allah meyakinkan kepada kita, orang yang berkelimang dengan dosa, Allah akan maafkan, ampuni semua dosa-dosamu, sebanyak apapun dosamu. Masya Allah. Bukan berarti kita punya rumusan dosa dulu ya, tar tobat. Kapan tobatnya? Bukan ini rumusnya, bukan. Ya. Kalau kata orang mana patahnya, lebih baik menjaga ketimbang mengobati. Jaga dulu sebelum datang ya penyakitnya. Kita sehat dulu nih, jaga kesehatan kita. Pelihara dulu, jangan sampai sakit. Karena sakit itu mahal, mehong harganya. Ya, mahal. Kalau orang sudah berkelimang dengan dosa, maka Masya Allah, iblis itu paling demen untuk ngerayu. Kita untuk bangkit dari lumpur dosa itu Masya Allah, perjuangan yang luar biasa. Maka jangan sampai kita terjumus kepada dosa. Ini rumusnya. Walaupun Allah Azza wa Jalla mengatakan Allah itu Maha Pengampun atas semua dosa-dosa yang kalian perbuat. Masya Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Apa artinya? Sungguhnya Allah dan Maha, Masya Allah, orang yang berterumut dalam dosa aja masih diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Lihat firman Allah, bagi orang-orang yang banyak yang kemudian terbelit sulit dalam hidupnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Nuh, surah yang ke-71 ayat yang ke-10 sampai 12. Ayo cepat.
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Terus apa artinya? Maka Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Yursilis sama 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Masya Allah, inilah faedah kita bertobat kepada Allah. Inilah keutamaan istighfar diantaranya. Maka ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh 3 orang yang penanya, masa paceklik, tidak punya anak, rezekinya mampet, beliau mengatakan ayat ini, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kau akui semua dosamu kepada Allah. Tidak pernah kau luput dari dosa dan kesalahan, maksiat yang kita kerjakan dahulu. Kau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan memberikan apa yang kau inginkan. Ya, Masya Allah. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Alfi. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Masya Allah. Lihat. Mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula surga untukmu sungai-sungai. Ya, Masya Allah. Jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya, Allah akan siapkan buat kita yang gak punya anak, perbanyak istighfar. Yang hartanya sempit, silahkan. Rezekinya sempit, silahkan perbanyak istighfar. Allah siapkan buat kita surga dan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Janji Allah Azza wa Jalla kepada kita. Makanya apa? Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Sesulit apapun kehidupan kita, Allah itu Maha Rahim. Ya, Allah itu apa? Maha Rahim, sayang sama hambanya. Allah itu Ar-Razzaq, yang memberikan rizki. Ya, kalau kita bermasalah di situ, mintalah sama Allah, ya Razzaq, ya Razzaq. Minta sama Allah, sebut nama Allah, ya Razzaq. Maka Allah tidak akan pernah menolak doa seorang hamba, ya, yang bersimpu di hadapannya dengan menyebut apa? Asmaul Husna. Kalau enggak, ya Rabb, ya Rabb. Puncak Asmaul Husna, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Sebut apa yang kita minta sama Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini doa tukang tahu setiap hari. Saya serius, makanya laris mulu dagangannya. Ya, tukang tahu. Apa ancamannya? Ada 2 ancaman yang diberikan bagi orang-orang yang suka putus asa. Lihat surah Yusuf ayat yang ke-87. Yang pertama Allah sebutkan dia orang kafir. Orang yang suka putus asa dia orang kafir, kata Allah Azza wa Jalla. Yang kedua dia orang sesat. Allah sebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 56. Dalam surah Yusuf, ya, dalam surah Yusuf Allah mengatakan innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Inilah karakter orang yang berputus asa milik orang kafir. Ya, kita orang mukmin nggak ada kita jauh dari itu insyaallah. Ya, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Yang kedua, orang sesat dalam surah Al-Hijr ayat 56. Wa may yaqnatu min rahmatillah illa dhallun. Illa apa? Dhallun. Ya, tidak ada orang yang berputus asa kecuali orang-orang sesat. Sesat itu apa, Pak? Ya, buntu dah. Sini buntu, sana buntu. Namanya gang buntu. Sudah nggak ada jalan lagi sudah. Allah sudah nggak dianggap sama kita. Itu namanya orang putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, sekali lagi ini yang bisa saya sampaikan.
Perhatikan baik-baik, Allah mengatakan wa allaysa lil insani illa ma sa'a dalam surah An-Najm, ya. Surah ayat yang ke-39, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah dia usahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan mereka nanti akan menyaksikan, diperlihatkan sama Allah apa yang telah mereka usahakan di dunia. Summa yujzahul jazaa'al awfa, kemudian Allah Azza wa Jalla membalas setiap kebaikan amal soleh yang mereka kerjakan di mana? Di dunia dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna. Inilah penutup dari kajian kita, penyakit hati yang kita tidak terasa ternyata kita banyak terjangkit di dalamnya. Ya. Bukankah banyak orang yang sering, aduh makanya jangan lewat sini, macet kan? Macet kan? Udah macet bilang macet kan? Ya macet. Ya. Baik, ya sampai di sini saja kajian kita. Semoga bermanfaat insyaallah. Ya, kalau tahu penyakit hati maka jangan kita mau sakit hati. Ya. Silakan Pak Lufi, ada pertanyaan sebelum tutup? Assalamualaikum Ustaz, saya seorang ibu sambung yang mendapatkan 3 orang anak. Buat saya, walau anak-anak bukan terlahir dari rahim saya, tapi mereka tetap amanah Allah. Namun Ustaz, ketika amanah itu tidak mau menjalankan ibadah seperti yang saya ajarkan pada mereka, apakah saya juga berdosa Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Ya. Ini pertanyaan yang lain jalan. Bagaimana keadaan kita? Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi ibu yang bertanya dan kita semuanya. Kalau kita memiliki anak sambung, kemudian kita telah mengajaknya untuk beribadah kepada Allah, kewajiban seseorang adalah hidayah mengajak. Hidayah hati milik siapa? Iya, sudah jawaban tahu ibu. Berarti kita tidak akan dihukumi dengan hidayah hati. Kewajiban kita hanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kewajiban kita sebagai seorang hamba hanya mendakwahkan. Apa mendakwahkan? Mengajak. Mengajak seseorang kepada kebaikan. Karena manusia ada 2 tipenya, kata Rasulullah. Yang pertama, ada tipe manusia yang mengajak kepada kebaikan, al-khair. Ada tipe manusia yang mengajak kepada keburukan. Kalau orang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan dapat surga. Orang yang mengajak kepada keburukan, dia dapat neraka. Maka hidayah hati ketika seseorang itu mau nerima, mengerjakan atau tidak, itu milik Allah. Makanya sebelum kita mengajak ibu yang bertanya terutama, hendaklah ibu tidak lepas untuk mendoakan. Ya, mendoakan. Doakan mereka. Kenapa? Dengan doa yang sungguh-sungguh kepada Allah. Allah Azza wa Jalla yang bisa melembutkan hati seseorang. Ya muqallibal qulub. Allah yang membolak-balikkan hati, bukan makhluk. Maka saya sarankan sama ibu insyaallah tidak berdosa karena ibu telah mengajarkan kebaikan. Kalau ibu membiarkannya, ibu berdosa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Jika kau melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, dengan lisannya. Jika tidak bisa, dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman, berdoa sama Allah. Siapapun orangnya, mau istri kita, mau anak kita, minta sama Allah, Pak. Ini kalau saya bahas, ini panjang ini masalahnya. So, insyaallah paham insyaallah. Paham ya? Paham insyaallah. Barakallahu fikum. Lagi boleh. Ustaz, anakku suka ikut-ikut ngaji yang perginya malam dan pulangnya pagi. Bang Toyib. Serta suka
suka membawa benda-benda aneh, Ya Allah. contoh buah pinang, buah kelapa, air dan lain-lain. Bagaimana cara menasihatinya agar tidak tersinggung, dan bagaimana untuk saat ini anak yang kerja di Pegadaian sedangkan anak tersebut sebagai tulang punggung. Barakallahu fikum. Ya, ini curhatan seorang ibu, ya. Maka ya, ibu curhatlah sama Allah. Apalagi seorang ibu ketika dia berdoa dan tulus doanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan di antara doa yang bisa langsung masuk diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, tidak ditolak doanya, adalah orang yang selalu membersihkan dirinya dari harta yang tidak baik. Ya, dari harta yang tidak baik. Ya. Ketika ibu menemukan anaknya seperti ini, kadang-kadang banyak orang tua di zaman now, ya, zaman now ini, kalau kita ngasih nasihat sama anak kita itu malah pinteran mereka. Bahkan mereka malah marah-marah sama kita. Padahal mereka dengan marah-marah adalah kedurhakaan yang luar biasa, yang dosanya sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah murka kepadanya. Gimana caranya? Caranya adalah, cara yang paling top adalah hendaklah ibu diam saja kemudian berdoa sama Allah. Karena insya Allah saya yakin bahwa ibu telah ngomong sama anaknya bahwa perbuatannya adalah menyimpang. Bawa pinang buat diapain? Memang perempuan mau ini kapur siri. Nah, sekalian tuh kalau orang Jawa itu apa namanya? Minang ya? Apa namanya tuh? Ya, itu sekalian aja. Ya, tapi lihat Bu ya, Masya Allah, kadangkala mereka biasanya sudah dihinggapi dengan pengaruh iblis. Kalau kata Ustaz Hasan tadi pagi itu, kalau saya nggak salah dengar itu, kalau orang sudah masuk iblis pada dirinya, maka dalam tubuhnya, maka bisa kesurupan. Nah, itu bisa kesurupan. Tapi kalau diganggu, beda lagi ceritanya, nggak bakal kesurupan. Hanya perbuatannya menyimpang. Ya, makanya Pak, orang semacam ini bisa dua kemungkinannya, bisa dia kesurupan, bisa dia menyimpang. Makanya caranya adalah minta kepada Allah agar Allah menjaganya, minta sama Allah agar Allah melembutkannya. Ya Allah, berikan anak saya hidayah. Kapan itu Ustaz? Di malam hari, waktu mustajab, solat yang paling utama, solat sunnah. Apa itu? Qiyamul Lail. Ya, karena ini pernah ada, ya. Yang kedua Ibu, solusinya adalah, coba Ibu kalau masih punya orang tua, bagaimana hubungan Ibu sama orang tuanya? Kalau orang tuanya baik-baik saja dengan kita, insya Allah kita nggak ada masalah. Tapi kalau kita punya masalah dengan orang tua kita, kita harus perbaiki kalau anak kita ingin baik. Kalau tidak, Allah tidak akan menerima doanya. Perbaiki dulu hubungan kita sama orang tua kita yang masih ada, ya. Kalau nggak ada gimana? Berbuat baiklah sama orang tua dengan banyak bersedekah untuknya. Minta ya kepada anak-anak yatim, ya, untuk mendoakan anak kita. Ya, itu yang harus kita pahami, ya. Tadi masalah harta, ya, ini berkaitan dengan harta adalah berkaitan dengan doa. Ya, Allah pertama, kalau harta makanan yang kita makan bukan sumbernya baik, sumbernya baik, maka ada beberapa hal yang didapatkan. Yang pertama, murka Allah akan datang. Yang kedua, Allah tidak mau menerima ibadahnya. Yang ketiga, Allah akan menolak doanya. Yang ketiga, Allah Azza wa Jalla akan melupakan diri kita terhadap diri kita sendiri, dirinya terhadap dirinya. Lihat firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Surah Al-Hasyr, surah yang banyak, juz yang ke-28 di awal.
Surah Al-Hasr ayat yang ke-16. Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau itu terjadi, kata Allah, aku akan jadikan kamu lupa pada dirimu sendiri. Hati-hati ya. Jadi perhatikan, yang paling fatal adalah Allah tidak mau menerima doa, ibadah, solat kita kalau kita memasukkan barang yang tidak jelas adanya, sumbernya pun tidak jelas. Saya enggak menyebutkan ini ya. Makanya ibu berhati-hatilah ya. Walaupun dia tulang punggung, mintalah sama Allah agar Allah memberikan hidayah kepadanya ya. Insyaallah Allah menyiapkan ladang rizki itu halal. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Allah mengatakan dalam surah yang lainnya, surah Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya. Ambillah, makanlah, konsumsilah dari rizki-rizki yang aku berikan di dunia yang baik-baik, kata Allah. Karena Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Yang baik-baik jelas. Jadi makanya ibu ya, kalau seperti itu mintalah sama Allah dengan doa ibu, Allah Azza wa Jalla memudahkan pekerjaan yang baik buat anak kita yang merupakan tulang punggung. Semoga Allah memudahkan anak ibu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari itu. Ya. Semoga Allah memberikan pekerjaan yang lebih baik daripada ya yang sekarang dia kerjakan, dan kita semua yang hadir insyaallah. Cukup Mas Lutfi? Cukup. Barakallahu fikum, sampai di sini saja kajian kita pada kesempatan hari ini. Kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, insyaallah kapan-kapan kita jawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kajian kita. Jazakumullah khairan Ustaz apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya, insyaallah pada Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 jam 9 pagi oleh Ustaz Abu Bakar Bawazir dengan tema bersaing dalam kebaikan. Semoga kita dimudahkan dalam berkumpul saat ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.